Hartaku habis karena santet. Sebuah thread horor dari Tias Nitinegoro. Ilmu hitam memang tetap menjadi momok yang menakutkan. Salah satu ilmu hitam yang populer di Indonesia adalah santet. Sejak zaman dahulu, santet memang selalu menjadi ilmu hitam yang terkenal di Indonesia. Melalui perantara orang yang disebut dengan dukun, seseorang bisa terkena penyakit atau ilmu-ilmu hitam yang mengerikan. Dukun santet pun sering dihubungkan memiliki kenalan dengan kekuatan-kekuatan gaib yang mengerikan. Kali ini saya akan menceritakan kejadian yang dialami oleh teman saya, Mas Tommy, asli orang Y. Dia sudah berkeluarga dan mempunyai satu anak. Dia terkena guna-guna oleh wanita lain. Sebut saja namanya Dona. Mas Tommy kenal Dona sudah lama, kurang lebih 1,5 tahun setelah berkeluarga. Hanya sebatas teman, bukan apa-apa. Mas Tommy mempunyai pekerjaan di pertambangan di Pulau K. Pulang ke kota Y setiap 3 bulan sekali. Kebetulan dia menjabat sebagai SPV di pekerjaannya di bagian area terlarang dan perakitan bahan peledak. Di cerita ini, harta materi Mas Tommy habis semua dan ditinggal istri beserta anak tercintanya karena akibat guna-guna dari Mbak Dona yang tentu saja Mbak Dona juga sudah berkeluarga. Awal tahun 2019, Tommy kebetulan sedang ada libur kerja. Dia balik ke Pulau C di kota Y. Seperti hari-hari biasa, di rumah ketemu istri dan anak tersayang. Assalamualaikum. Salam Mas Tommy. Waalaikumsalam, ucap istri. Alhamdulillah Mas, udah balik. Gimana Mas kerjaannya? Tanya istri. Alhamdulillah dek, lancar-lancar aja kok. Tole di mana dek? Jawab Mas Tommy. Itu lagi tidur Mas, kecapean seharian main sama anak-anak tetangga. Ucap istri. Tole merupakan sebutan untuk anak laki-lakinya. Ya wes, aku tak istirahat dulu. Capek di perjalanan, tadi dari Pulau K ke Pulau J. Iya Mas, itu udah tak siapin air panas untuk mandi. Ucap istri. Suun ya dek, jawab Mas Tommy. Mas Tommy kebangun gara-gara pusing di kepalanya. Nggak seperti pusing pada umumnya. Dia merasakan seperti ada yang meremas kepalanya. Tapi tetap positif thinking. Mungkin karena kecapean aja. Semakin malam, malah semakin menjadi pusingnya sampai mau berdiri aja nggak bisa. Istrinya juga kebangun karena mendengar suara Mas Tommy kesakitan. Kenapa Mas? Kok kesakitan gitu? Tanya istri. Iya iki dek, mumet banget. Ucap Mas Tommy. Ini Mas minum air putih hangat dulu. Ucap istri. Nuhun dek, nggak koyo biasa nih iki mumete. Kata Mas Tommy. Kekesalan mungkin Mas. Ucap istri. Iya mungkin dek. Ya wis tangguh bobok meneh wae. Jawab Mas Tommy. Tiba-tiba pusingnya hilang begitu aja. Tapi Mas Tommy merasakan ada sesuatu di atap rumahnya. Seperti ada hujan, padahal nggak hujan. Ditengok di jendela kamarnya dan memang nggak hujan. Mungkin reruntuhan dahan pohon yang terkena angin. Batinnya. Dilanjut lagi tidurnya. Keesokan harinya, Mas Tommy melihat-lihat HP-nya kalau ada kabar dari kerjaan yang penting. Ada salah satu chat dari seorang perempuan. Tertulis nama kontaknya Mbak Dona. Halo Mas, bagaimana kabarnya? Loh, tumben ini Mbak Dona WA saya. Batin Mas Tommy. Alhamdulillah baik Mbak. Gimana Mbak? Ada apa kok tumben ini? Tiba-tiba Mbak Dona ngechat ngajak ketemu Mas Tommy karena sudah lama nggak ketemu dan diiyain sama Mas Tommy. Nggak ada rasa curiga atau apapun karena juga
Mbak Dona, teman Mas Tommy udah lama. Setelah mereka bertemu di tempat kerjanya Mbak Dona, ya seperti bertemu biasa, disuguhi minuman dan makanan. Ternyata dari awal Mbak Dona ngajak ketemu Mas Tommy itu ada tujuannya. "Permisi Bu, Mbak Dona ada nggak ya?" tanya Mas Tommy kepada pemilik laundry. "Oh ada Mas. Gimana Mas, mau ambil laundryannya?" tanya Bu Bani. "Boten Bu, mau ketemu aja, soalnya udah ada janji sama Mbak Dona mau kesini bertemu," ucap Mas Tommy. "Oh nggih Mas, ditunggu aja, nanti juga ke depan, soalnya tadi baru ke belakang ambil setelikaan," jawab Bu Bani. Dari belakang sudah terlihat Mbak Dona berjalan ke depan sedang membawa secangkir minuman dan cemilan. Mas Tommy udah dateng." "Udah dari tadi Mas," kata Mbak Dona. "Belum Mbak, barusan aja sampai ini," ucap Mas Tommy. "Sini Mas, masuk dulu, lama nggak ketemu." "Udah sukses aja nih kayaknya," ucap Mbak Dona. "Alhamdulillah Mbak, ini juga karena doa istri kan, semua pasti lancar," ucap Mas Tommy. "Ini Mas, diunjuk dulu tehnya," kata Mbak Dona. "Iya Mbak, makasih malah ngerepotin," ucap Mas Tommy. Kemudian Mas Tommy meminum teh pemberian Mbak Dona. "Wah, enak banget Mbak, tehnya seger." "Iya, habisin aja Mas, nanti nambah kalau mau lagi," candaan Mbak Dona. Mereka berdua kemudian tertawa bersama. Ternyata Mbak Dona sudah menaruh sesuatu di tehnya Mas Tommy untuk menjadi korbannya. Jadi sebelumnya Mbak Dona pergi ke kota Hue untuk meminta bantuan orang pintar, guna membuat laki-laki bisa menurut apa yang disuruhnya. Dan gak hanya Mas Tommy aja yang jadi korbannya. Ada lebih dari 5 orang yang dibuat Mbak Dona seperti ini, termasuk suaminya sendiri, Itian. Karena sudah menggampangkan untuk mencari uang, Mbak Dona seperti sudah terjerumus ke ilmu hitam, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. "Mbak, aku pamit dulu ya, mau pulang. Ini istri sama anakku ngajak jalan-jalan. Lama nggak ketemu keluarga, jadi kangen pengen jalan-jalan," ucap Mas Tommy. "Oh iya Mas, nggak apa-apa. Makasih Mas udah mau mampir ke sini. Kapan-kapan kita jalan-jalan juga ya Mas," sahut Mbak Dona. Muka bingung Mas Tommy. Karena Mas Tommy juga orangnya sambet tangan. Ajakan Mbak Dona itu diiyain. Belum tahu kalau kedepannya akan berujung maut buat Mas Tommy. Ini ceritanya saya percepat ya, karena emang yang dirasakan Mas Tommy waktu itu setiap harinya pengen ketemu terus sama Mbak Dona. Dikarenakan minuman dan makanan yang dikasih waktu itu sudah dijampi-jampi oleh Mbak Dona. Seiring berjalannya waktu, setiap hari Mas Tommy kepikiran Mbak Dona terus. Hampir setiap hari mereka ketemu, jalan berdua dan sampai berhubungan suami istri. Padahal Mbak Dona sudah memiliki suami dan anak. Seperti yang saya jelaskan di atas, kalau suaminya Mbak Dona pun ikut jadi korbannya. Agar suami Mbak Dona nurut, karena suaminya nggak kerja dan keluntang-kelantung di rumah kontrakannya. Tiap ketemu Mas Tommy selalu diberikan makanan dan minuman. Itu pun selalu dijampi-jampi agar semakin kuat pengaruhnya. Sampai-sampai Mas Tommy lupa selupa-lupanya kalau Mas Tommy itu sudah beristri dan punya anak. Seakan-akan ingatan keluarganya itu ditutupi sama Mbak Dona. "Mas, ngopo sih awakmu? Kok beda saiki? Koyo lali anak karo bojo," ucap istri. "Apa sih maksudnya Dik? Mungkin perasaanmu wae," timbal Mas Tommy. "Iya Mas, saiki jarang banget nyandeng keluarga. Akeh metu bengi. Nopo Mas kepincut wedokan liya?" ucap istri. "Wish, ngomong apa sih Dek?
Jangan mikir sing elek-elek. Wis aku meh tur sik," jawab Mas Tommy. Sewaktu Mas Tommy tidur, istrinya mencoba membuka HP suaminya. Dan ternyata dugaan istrinya benar kalau Mas Tommy dekat sama wanita lain. Malam itu istri Mas Tommy menangis, gak menyangka kalau suaminya bisa seperti itu. Keesokan harinya, sewaktu Mas Tommy membuka HP, dia terkejut karena chattingan di WA terbuka tepat di kontaknya Mbak Dona. Terjadilah cekcok dengan istrinya di rumah. Tapi Mas Tommy tetap menyangkalnya dan membiarkannya istrinya seperti itu. Seperti Mas Tommy sudah dibutakan oleh Mbak Dona. Tiba saatnya Mas Tommy sedikit sadar akan hal yang aneh ini. Setelah istrinya Mas Tommy meminta untuk pisah dan untuk mengurus surat cerai pengadilan. Karena istri Mas Tommy sudah gak kuat, sudah stres akan kelakuan suaminya. Dan anehnya, Mas Tommy juga mengiyakan kata-kata istrinya itu. Jadi seolah-olah Mas Tommy ini bonekanya Mbak Dona, yang nurut seperti sapi kalau sedang ditungganginya. Dan entah mengapa, semua yang diminta Mbak Dona itu dituruti semua sama Mas Tommy. Dari membelikan TV, kulkas, mesin cuci, bayar kontrakan, hutang keluarga Mbak Dona, sampai kebutuhan anak Mbak Dona dicukupinya. Hampir semua yang keluar untuk Mbak Dona, kalau ditotal sekitar 70-80 juta. Sedangkan untuk kebutuhan anaknya sendiri aja nggak dikasih. Anaknya minta dibelikan sepeda aja sampai nggak dibelikan. Tapi kalau anaknya Mbak Dona dituruti. Sampai suatu saat Mas Tommy seperti orang bingung. Setelah pisahnya Mas Tommy sama istri, Mas Tommy balik lagi ke Pulau K karena libur kerjanya sudah selesai. Di sana Mas Tommy selalu kepikiran Mbak Dona terus, sampai kerjaannya nggak fokus. Tiap hari harus visian sama Mbak Dona. Pada sewaktu-waktu, Mas Tommy mengendarai truk pertambangan. Dia nggak fokus sampai dia nabrak yang mengakibatkan kerusakan pada truk tersebut. Dari pihak perusahaan gak mau tahu, Mas Tommy harus di SP dan disuruh sementara dibalikan dulu ke kota kelahirannya, kota Y. Dia diskorsing selama 6 bulan. Selama Mas Tommy masih di Pulau K, setiap bulan dia selalu mengirimi uang buat Mbak Dona. Entah kenapa dia selalu nurut apa kata Mbak Dona. Sampai uang gajiannya selalu habis buat mencukupi hidupnya sendiri aja sampai nggak kuat. Sesampainya di kota Y, Mbak Dona meminta untuk ketemu Mas Tommy. Dia meminta dibelikan HP baru. "Mas, belikan HP baru ya. Ini HP Ki udah jelek," kata Mbak Dona. "Iya, nanti tak beliin. Tapi HP-mu yang lama saya pakai ya. Buat saya biar HP-nya gantian," tawar Mas Tommy. "Iya mas, dipakai aja nggak apa-apa," ucap Mbak Dona. Saking pengennya HP baru, Mbak Dona nggak sempat buat hapus semua data di HP-nya. Dan apa yang terjadi ketika Mas Tommy membuka semua file-file di HP Mbak Dona yang lama? "Oh asu, iki maksudnya apa? Kok chattingan karo lanang kabeh? Ki ngajak kelon kabeh," batin Mas Tommy. Jadi di setiap chattingan tersebut semua sama seperti yang dilakukan sama Mas Tommy. Dia meminta uang dari semua laki-laki tersebut dan memberikannya, tapi dengan ajakan tidur bareng. "Oh lonte tenan nih," batin Mas Tommy. Tapi di benak Mas Tommy, dia nggak bisa marah sama Mbak Dona. Selalu nurut sama Mbak Dona. Itu yang membuat Mas Tommy banyak pertanyaan. Setelah dicek semua file yang ada di HP tersebut, Mas Tommy
juga mengecek di aplikasi belanja online. Tian, iki tetuku nopo kok minyak bulu perindu barang di tuku? Batin Mas Tommy. Walah, apa iki sing marake aku manut karo DE? Nggak habis pikir Mas Tommy, dia langsung menemui temannya yang ada di daerah CC. Dia menanyakan hal-hal yang dilanda Mas Tommy selama ini. Gus, aku meh cerita, ucap Mas Tommy. Wes rasa mbak cerita nih, aku wis paham, jawab Gus. Paham sekondi, aku kan urung cerita, ucap Mas Tommy. Iya aku paham, nek awakmu ki lagi digawe karo uwong, ucap Gus. Bener Gus, tolongi aku Gus, aku nek ngene terus bakalan edan. Bondoku tak kabeh, aku dipegat karo bojoku, ucap Tommy. Ya wis kene tak netralke, tapi syaratnya ojo pisan-pisan meneh nyedaki DE. Nek ra kowe bakalan digawe-gawe meneh karo DE. Karo sesuk poso ngebleng pas wetone DE. 2 dina ra wengi, ucap Gus. Di sini pas Mas Tommy meminta bantuan tersebut, Mbak Dona tahu-tahu menelpon Mas Tommy. Seakan-akan Mbak Dona tahu kalau Mas Tommy mau disembuhin. Rasa digagas, kui DE nelpon awakmu. DE ngerti nek awakmu lagi njaluk tulung kon nambani, ucap Gus. Iya Gus, tak blokir resik kontake, ben ra ganggu, ucap Mas Tommy. Setelah semuanya selesai, Gus berpesan sama Mas Tommy kalau selama dia puasa ngeblek, jangan menghubungi Mbak Dona. Lihat apa yang akan terjadi. Tepat jam 12 malam, Mas Tommy niat untuk puasa ngeblek 2 hari 2 malam. Dalam proses puasa tersebut tidak gampang, karena yang namanya puasa itu tidak makan dan tidak minum. Ucap tenan raiku, lagi sedino poso we rasane kok ngene, batin Mas Tommy. Mas Tommy langsung tidur agar bisa kuat. Saat tidur itu, Mas Tommy bermimpi. Mimpi yang seperti kenyataan. Dia bertemu dengan dirinya sendiri dan menanyakan kenapa kamu puasa ini. Awakmu ngopo poso? Menjaluk opo? Ucap kembarannya dalam mimpi. Dalam mimpi tersebut, Mas Tommy hanya diam. Nggak bisa berkata apa-apa karena ketakutannya. Mas Tommy terjatuh dari kasurnya. Ternyata hanya mimpi. Tapi kenapa seperti kenyataan? Mas Tommy masih bingung. Dalam waktu yang sama, ternyata Mbak Dona juga diganggu sama makhluk besar hitam dan bermata merah. Kaki Mbak Dona diseret sama makhluk itu. Seakan-akan sesuatu terjadi sama Mas Tommy. Esok paginya, ada nomor gak dikenal menelpon Mas Tommy. Halo, ini siapa ya? Kata Mas Tommy. Mas, iki aku Dona. Kok nomorku diblokir ngopo? Jawab Dona. Oh, kepencet kemarin mbak. Nggak sengaja, terus lupa, ucap Mas Tommy. Mas, aku kangen pengen ketemu, ucap Mbak Dona. Entah kenapa, Tommy terpujuk dengan rayuan Mbak Dona untuk bertemu. Dan apa yang terjadi? Mbak Dona mengajak Mas Tommy untuk melakukan hubungan intim. Di saat itu Mas Tommy sedang puasa, tapi apa daya dengan rayuan itu, Mas Tommy nggak bisa mengelaknya. Pesan dari Gus juga terabaikan. Ternyata Mbak Dona sudah tahu kalau Mas Tommy sedang puasa ngebleng. Gagal sudah usaha Gus untuk menyembuhkan Mas Tommy. Semua BPKB motor Mas Tommy, emas batangan dan nama orang sekitarnya menjadi jalan buat menghasilkan uang guna mencukupi permintaan Mbak Dona. Bunyi telepon berdering dari Gus. Halo Tom, kepiye awakmu kok malah batal ke kabeh sing wingi tak peseni, ucap Gus. Ngapura nih Gus, aku ra iso njogo,
Bukan nopo aku menurut banget karo DE, ucap Tommy. Ya wes Tom, aku isane bantu mong tekan semono. Ilmuku isih kalah jero karo dukune DE, ucap Gus. Pagi harinya, Mas Tommy bergegas untuk menyalakan aplikasi ojek online-nya. Kebetulan Mas Tommy menyewa akun ojol untuk menambah penghasilan sehariannya. Hari itu, sebelum Mas Tommy bertemu dengan saya. Loh, Mas Tommy, kok kebetulan bisa ketemu di sini? Ucapku. Kita nggak sengaja ketemu di kampus U. Gimana Mas kabarnya? Lama nggak ketemu. Katanya di Pulau K, Mas jenengan ya? Tanyaku. Alhamdulillah Mas, kurang apik, jawab Tommy. Iyo Mas, belum lama aku balik dari K. Terus nyambi ngojek. Imbuhnya, Mas, punya kenalan orang pintar nggak? Tanya Tommy. Maksudnya Mas, orang pintar bagaimana? Jawabku. Ngene Mas, aku ki digawe-gawe karo uwong. Kabeh hartaku ludes Mas diporoti karo wedokan, ucap Tommy. Diporoti Mas? Lah hubungane mbek orang pintar piye? Jawabku. Yo Mas, aku mau nanyain masalah iki, kata Tommy. Mas Tommy menceritakan semuanya dari awal mereka bertemu hingga saat saya bertemu dengan Mas Tommy. Oh alah, ada sih Mas tetangga saya, jawabku. Lah, yowes Mas, kapan bisa ketemu sama orangnya? Tanya Mas Tommy. Yosek Mas, saya janjikan dulu sama orangnya. Soalnya kalau belum janjian nggak bisa ketemu, ucapku. Oke Mas, nanti apa besok saya kabari lagi, ucap Tommy. Siap Mas, tapi jangan nyusu-nyusu ya Mas ya. Takut kalau ganggu bapaknya, ucapku. Yo Mas, tapi secepatnya ya. Aku dikabari mengko, tanya Tommy. Oke Mas, imbuhku. Setelah ngobrol sana-sini, Mas Tommy menceritakan lagi. Sempat gak percaya juga, tapi Mas Tommy juga membuktikan dari WA chat sama video dan melihat foto wanita itu. Dan benar saja, di bayangan mata wanita itu ada sesosok wanita berpakaian putih. Dan itu nyata saya melihatnya. Pandangan wanita itu kosong, tapi di pantulan foto pada matanya ada sosok wanita, seperti kuntilanak. Itu bukan pantulan foto karena wanita itu baru visian sama Mas Tommy. Dan dia screenshot. Sehari berlalu. Akhirnya orang pintar itu bisa dijanjikan untuk bertemu ke rumahnya. Sebut saja orang pintar itu adalah Bapak Joko. Halo Pak Joko, ini saya. Pak, hari ini bisa ketemu nggak ya? Ini teman saya mau ketemu Pak Joko, tanyaku. Oh iya Mas, bisa, tapi nanti habis zuhur ya, jawab Pak Joko. Nje Pak, nanti saya kabari kalau ke rumah, imbuhku. Baik Mas, ucap Pak Joko. Setelah saya janjikan sama Pak Joko, akhirnya Mas Tommy bisa bertemu dengan Pak Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas, sini masuk, ucap Pak Joko. Terima kasih Pak, imbuhku. Setelah dipersilakan masuk sama Pak Joko dan kita duduk di ruang tamunya, Mas Tommy sampai terheran-heran karena ruangan itu dipenuhi dengan barang pusaka dan foto Ratu Kidul. Ceritanya Pak Joko memang ada hubungan dengan Ratu Kidul, dan itu benar karena memang ilmu Pak Joko sudah banyak yang tahu. Sudah banyak yang dibantu, mulai dari hal kecil sampai hal yang paling kuat. Pak Joko, ini teman saya Mas Tommy yang tadi saya beritahu kalau mau ketemu jenengan, ucapku. Oh iya Mas, aku wis paham. Mas Tommy bisa lihat foto mbaknya nggak? Ucap Pak Joko. Loh Pak, saya kan belum cerita
Kok Pak Joko udah tahu? Ucap Tommy. Iya mas, udah kelihatan kok. Di wajahnya Mas Tommy ada seutas tali yang melingkar di hidung sampai leher, seperti sapi yang sedang diikat. Ucap Pak Joko. Maksudnya Pak? Imbuh Mas Tommy. Di sini saya juga sampai bingung. Saya lihat-lihat di muka Mas Tommy, gak ada apa-apanya. Itu tali goib mas. Jadi masnya nurut banget sama seseorang yang sudah digarapnya, kata Pak Joko. Iya Pak, benar banget. Semua harta saya habis Pak. Mau beli rokok sebatang aja susah Pak, ucap Mas Tommy. Setelah Mas Tommy memberikan foto wanita itu, Pak Joko langsung menarik sesuatu yang tidak terlihat dari dalam foto itu. Pak Joko menarik lagi. Ada sekitar 3 kali yang ditarik Pak Joko. Dan Pak Joko menjelaskan kalau ini memang media boneka dari Kota W. Di boneka itu tertulis nama Mas Tommy. Dan sebenarnya Pak Joko juga tahu kalau korban dari wanita itu banyak. Ternyata wanita itu sudah menghalalkan cara ini untuk menghasilkan uang. Saat menerawang lagi, Pak Joko juga melihat kalau wanita itu mempunyai kodam wanita yang mengerikan. Dia sudah ada perjanjian dengan kodam tersebut, kalau nyawa wanita itu sebagai tumbalnya. Dan kodam itu diisi dengan instan, jadi wadahnya akan gak kuat. Pak Joko lalu menetralkan Mas Tommy dan menghilangkan tali yang melingkar di hidung itu. Dan diberi 1 liter air untuk mandi seusai dari rumah Pak Joko. Sebelum pulang, Pak Joko juga mengambil sesuatu dari tubuh Mas Tommy. Mas Tommy disuruh sila. Dari belakang, Pak Joko seperti mengambil sesuatu yang dirasa Mas Tommy seperti tersetrum di badannya. Saat itu Mas Tommy langsung pingsan, tetapi hanya sebentar. Sekitar 10 menitan Mas Tommy terbangun dalam keadaan bingung. Kata Pak Joko itu wajar, karena energi Mas Tommy terkuras saat pengambilan tadi. Keesokan harinya Mas Tommy mengabari kalau pagi itu rasanya berbeda, tidak seperti hari sebelumnya. Dan alhamdulillah, semuanya sudah berakhir. Mas Tommy bisa melakukan aktivitas seperti dulu lagi, gak ada gangguannya sama sekali. Dan kisah pun selesai.